Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto berikut dengan berita terbaru dan analisa teknikal. Bisa kita lihat untuk update sekilas di mana memang market crypto ini mengalami kenaikan yang cukup besar gitu ya dalam hari terakhir. Kita lihat kenaikan sekitar 5,2%, di mana Bitcoin bisa break level 21.000 dan bahkan sekarang sudah berada di kisaran level 21.400. Ya, di video kali ini kita akan membahas beberapa level harga di mana Bitcoin harus bertahan kalau memang ini adalah bull rally berikutnya gitu ya untuk Bitcoin, atau mungkin sekedar relief rally untuk market crypto. Nah, kita bisa lihat di mana beberapa altcoin mulai memimpin pergerakan kenaikan ini gitu ya. Salah satunya adalah Ethereum, dan banyak sekali kripto-kripto yang berhubungan dengan Ethereum ini mengalami kenaikan. Teman-teman bisa perhatikan Ethereum naik sekitar 12,8%. Sebelumnya sebenarnya sempat kita membahas juga tentang Ethereum di video sebelumnya, kapan crypto winter ini berakhir, dan kita membahas memang Ethereum 2.0 ini sudah diberikan tanggalnya gitu ya. Jadi ada kesan bullish dengan hal itu. Kita bisa lihat seperti Lido DAO atau LDO mengalami kenaikan dengan 48% karena memang ini ada relasi dengan Ethereum. Berikutnya kita lihat juga Ethereum Classic, dari namanya saja sudah Ethereum ya. Ethereum Classic ini hard fork dari Ethereum sendiri, mengalami kenaikan sekitar 29,7%. Berikutnya ada Ethereum naik 12%. Jadi ketiga ya, top 3 dalam bisa dibilang hari terakhir gitu ya, ini berhubungan dengan Ethereum ya, mungkin berhubungan dengan The Merge. Dan sekali lagi, kalau teman-teman masih belum familiar dengan apa sih itu The Merge atau Ethereum 2.0, yang berhubungan itu sudah sempat kita bahas di satu video khusus ya, Ethereum 2.0 The Merge. Bisa cek nanti di kolom deskripsi, saya akan masukkan juga. Jadi kira-kira itu untuk yang bilang altcoin yang memimpin market gitu ya pada saat kenaikan. Kita lihat juga ada Avalanche, Genesis, Polygon Matic, ApeCoin, dan lainnya ya. Kita bisa dari sini kita lihat masuk ke dalam Fear and Greed Index. Bagaimana untuk Fear and Greed Index, kita di level Extreme Fear dan di level 24. Jadi memang sedikit membaik. Selanjutnya kita bahas lagi ini dari World Blockchain. Dia juga bahas Lido ya, yang tadi kita lihat dari sini. Lido, an Ethereum POS atau Proof of Stake staking service provider, has risen atau naik 56% dalam waktu 24 jam terakhir gitu ya. Lalu dia juga bilang Ethereum Classic, which may undertake Ethereum Proof of Work hash rate, naik sekitar 26%, dan stake Ethereum naik sekitar 12%. Jadi semua yang berhubungan dengan Ethereum ini mengalami kenaikan ya. Kita lihat ini LDO salah satunya, protokol untuk staking ya. Sebenarnya bukan hanya untuk Ethereum, tapi beberapa altcoin lainnya dari Ethereum, Solana, Kusama, Polkadot, Matic. Cuma dia memang paling besarnya Ethereum gitu ya, karena cukup trusted lah bisa dibilang. Jadi ini untuk LDO makanya mengalami kenaikan. Selanjutnya kita lihat juga kenapa market crypto ini mengalami kenaikan ya. Salah satunya Bitcoin juga mengalami kenaikan. Sebenarnya bukan berarti ini adalah beritanya ya, tapi memang beritanya ini sempat waktunya pas gitu ya pada saat market mengalami kenaikan, yaitu adalah dari sini luxury yacht, atau ini mungkin kapal pesiar gitu ya, kapal pesiar service kapal pesiar, namanya adalah Yachtzu, is now accepting Bitcoin, Shiba Inu, Dogecoin, dan lainnya ya. Jadi mungkin ini untuk para orang-orang yang cukup kaya juga gitu ya, ini untuk membeli kapal pesiar dan lain-lainnya, dan sudah menerima kripto lah bisa dibilang. Kita lihat juga ada fun fact juga tentang Ethereum, di mana Ethereum proses 4.5 times more transaction than Visa in 2021. Jadi bisa dibilang Ethereum ini transaksinya lebih banyak gitu ya, lebih besar dibandingkan dengan Visa ya. Kita selanjutnya masuk aja ke dalam analisa teknikal. Bagaimana dengan analisa teknikal Bitcoin dan maupun beberapa altcoin lainnya, kita akan coba bahas. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman ya. Kita akan coba bahas. Kita mulai mungkin dari Bitcoin, dimana memang kita sampai membahas di video terakhir, dimana ada kemungkinan Bitcoin ini untuk konsolidasi dulu sementara waktu gitu ya, pada saat dia mencoba breakout di level 21.000 lalu mengalami pelemahan gitu ya. Dan memang Bitcoin sempat mengalami penurunan walaupun tidak turun ke target support kita ya. Target supportnya mungkin yang menahan di area sekitar 20.300. Di sini Bitcoin hanya turun sampai ke kisaran level 20.400-an ya. Lalu dari sini dia sempat mungkin dengan berita yang cukup ada positifnya juga, mengalami breakout ya. Breakoutnya juga cukup lumayan, kita bisa lihat secara volume
ada sedikit spike gitu ya di volume ini, walaupun sebenarnya belum nggak terlalu besar kalau kita bandingkan dengan yang di tanggal 14 Juli ini. Nah, lalu bagaimana dengan price action dari Bitcoin sekarang? Nah, itu pertanyaannya, apakah kita akan terus naik atau apakah kita lanjut beli dan lain-lainnya. Kita coba bahas di mana sebenarnya untuk saat ini Bitcoin berada di dalam resistennya juga gitu ya. Ini udah hit resistennya di area memang kita sudah sempat buat mungkin udah beberapa minggu yang lalu gitu ya, di kisaran level 21.600, dan memang ini bisa dibilang resisten untuk Bitcoin untuk saat ini gitu ya, dan memang ini pas dia hit ke level area ini. Untuk sekarang Bitcoin konsolidasi lagi dan memang ini cukup normal ya kalau dia mengalami koreksi, karena memang Bitcoin ini sudah mengalami kenaikan, bisa dibilang kita dari sini ya naik sekitar 5,7% gitu ya. Mungkin dia bisa turun 1-2%, itu masih cukup normal ya. Nah, yang harus diperhatikan kalau untuk secara short term ya, kalau untuk secara short term bisa diperhatikan mungkin support di level kisaran level 21.144 ya, di kisaran level ini. Kalau istilahnya Bitcoin turun ke bawah sini gitu ya, dan closing di bawah mungkin di candle 4 jam atau di candle 1 jam, jadi ada kemungkinan mungkin untuk Bitcoin ini mengalami penurunan lebih lanjut, mungkin dia bisa testing ke area 20.800an lagi. Dan perlu diperhatikan bahwa ini sudah menjelang akhir minggu juga, jadi besok ini akan ada closing candle mingguan, dan itu akan cukup volatile juga biasanya. Jadi harus diperhatikan dengan hal itu gitu ya. Jadi kalau secara short term mungkin perhatikan level support di 21.144, walaupun bisa dibilang ini bukan support kuatnya juga gitu ya, tapi mungkin ini bisa menahan Bitcoin dan untuk Bitcoin push kembali naik ke atas lagi. Atau kalau support ini nggak kuat, artinya Bitcoin mungkin ada potensi untuk testing ke dalam level 20.800an dulu ya. Kalau untuk tren bagaimana? Kalau untuk tren sebenarnya Bitcoin ini lagi cukup bagus untuk saat ini, walaupun memang keadaan makronya masih bearish ya. Harus diperhatikan keadaan makronya masih bearish, tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan relief rally gitu ya, atau kenaikan pada saat kita mengalami bear market istilahnya ya. Kalau kita lihat dari time frame daily sendiri, kita bisa perhatikan di candle ini. Nah ya, kalau kita lihat di candle ini, sebenarnya kalau kita perhatikan dari secara grafiknya, ada kemungkinan untuk Bitcoin testing ke area level ini, level resistennya, yaitu di kisaran level 21.800, 22.000 lah, bisa dibilang seperti itu ya, karena dia akan membentuk pattern seperti ascending triangle di sini. Jadi dia bisa coba testing di sini, dan apakah Bitcoin bisa mengalami breakout pada saat yang mendekati ini atau kembali lagi turun ke bawah lagi gitu ya. Jadi ini yang kita bisa perhatikan secara time frame daily maupun time frame hourly-nya atau time frame 60 menitnya ya. Kalau secara daily weekly-nya tadi kita bahas. Nah, untuk time frame weekly mungkin untuk Bitcoin mengalami kenaikan, mungkin positif trend di minggu depannya. Kita harus melihat untuk closing mungkin di atas level 21.000, karena kalau misalnya Bitcoin bisa closing di level 21.000 itu sudah sesuatu kemajuan juga untuk Bitcoin, dan akan cukup positif karena berada di kisaran atau di atas level psikologinya gitu ya. Ini akan closing candle mingguan mungkin di kisaran 11 jam lagi lah kira-kira ya. Jadi ini yang kita bisa perhatikan untuk Bitcoin. Kita bisa juga lihat untuk beberapa altcoin lainnya, salah satunya Ethereum yang sempat kita bahas juga. Di time frame 4 jam kita bisa lihat ya, kita dari sini. Nah, untuk Ethereum ini seperti yang kita sempat bahas juga, bahwa memang Ethereum ini testing lagi ke area level resisten ya, kemarin ya kalau tidak salah di tanggal 16 Juli, lalu mengalami koreksi ya, di sini, walaupun dia tidak tes ke dalam level supportnya, lalu dia mengalami breakout yang memang cukup tinggi, dan memang Ethereum ini breakoutnya yang memimpin ya. Nanti kita lihat di awal video, dia breakout mengalami level 20%, karena ini mungkin dengan adanya pengumuman Ethereum 2.0 di bulan September kira-kira, jadi sudah mendapatkan sedikit kepastian. Nah, tapi yang perlu diperhatikan untuk Ethereum, sebenarnya untuk saat ini dia sudah sempat testing ke area TP zone-nya dia atau take profit zone-nya, yang sebelumnya ini berada di dalam level konsolidasi dia di sini 11 Juni gitu ya. Jadi ini udah hit lagi ke level 1400, walaupun secara candle ini hanya sekilas doang gitu ya, naik langsung turun lagi ke bawah ya. Tapi TP zone ini sangat-sangat kuat, karena mungkin kalau kita zoom out lagi ya, kalau kita zoom out ke time frame daily di sini di TP zone-nya kita kasih garis. Nah ya, garis warna kuning. Kalau kita zoom out di sini, bisa teman-teman perhatikan bahwa ini adalah level ya, level 1400 di sini.
Ini menjadi level yang cukup kuat juga, yang sebelumnya sempat menjadi resisten untuk Ethereum dan support juga kan di sini. Makanya oleh karena itu level 1400 di sini akan menjadi level resisten yang cukup kuat gitu. Dan kalau kita perhatikan untuk Ethereum sendiri dalam time frame 4 jam, saya rasa mungkin dia lebih ke arah konsolidasi dulu gitu ya. Entah mungkin dia akan turun dulu di sini retest karena dia breakout dan belum retest gitu ya. Kan breakout dari resisten di sini mungkin mengalami penurunan dulu, retest di sini baru mengalami kenaikan lagi. Ini mungkin bull case atau skenario bullishnya untuk Ethereum ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya apakah beli Ethereum sekarang atau tidak, ya mungkin kalau di level 1260-an ya untuk saat ini mungkin bagus untuk dollar cost averaging, tapi bukan berarti kita akan langsung naik dari 1260. Masih ada kemungkinan juga untuk kita mengalami penurunan lebih dalam lagi gitu ya. Kenapa? Karena memang secara makronya belum ada tanda-tanda positif ya. Tapi kalau teman-teman mau dollar cost averaging dan untuk investasi atau jangka panjang, ya mungkin ini adalah level yang cukup bagus yang bisa diperhatikan juga ya. Dan sekarang berada di TP zone-nya juga untuk Ethereum. Kita lanjut untuk selain Ethereum ya, sebenarnya kita bisa lihat Matic juga cukup signifikan sekali pergerakannya ya untuk Matic. Nah, kita bisa lihat Matic juga. Kita bisa lihat dari sini Matic dari tanggal 14 Juli ya, kalau teman-teman perhatikan, ini juga mengalami kenaikan yang cukup drastis sekali. 48% ya kenaikannya, dari level 0,51 dolar naik sampai ke level 0,77 dolar gitu ya. Jadi ini sangat-sangat signifikan. Bukan hanya Ethereum, beberapa altcoin bisa dibilang mengalami breakout ya. Dan breakout Matic cukup bagus sekali. Kita bisa lihat dari sini dia ada resisten ya. Resisten secara short termnya di sini di level 0,62. Lalu dia retest lagi ke bawah sini, lalu dia breakout di resisten 0,73 gitu ya. Tes lagi di sini, koreksi, mencoba tes lagi, koreksi lagi, lalu dia breakout lagi untuk saat ini ya. Kalau untuk Matic mungkin akan ada sedikit push ya, karena memang resisten selanjutnya mungkin di kisaran level 0,79, karena ini berada di dalam level previous pada saat dia konsolidasi sebelumnya ya, di kisaran level 0,79. Jadi mungkin Matic bisa jadi dia ada kenaikan dulu sedikit gitu ya. Apakah beli Matic sekarang? Kalau saya sih lebih baik tidak gitu ya, karena memang dia sudah rally. Kita menunggu dia mungkin konsolidasi dulu, membentuk base, baru melihat kesempatan yang ada. Jadi kira-kira itu untuk update untuk Bitcoin, Ethereum, dan juga Matic. Dan mungkin kita cek satu grafik juga, yaitu adalah Bitcoin dominance bagaimana. Nah, kalau kita lihat dari Bitcoin dominance, bisa kita lihat memang langsung Bitcoin dominance ini lagi mengalami downtrend kembali gitu ya. Dan altcoin yang kita bisa lihat dari awal video ini, di awal video udah cukup performing gitu ya. Kita lihat Lido, Matic, Ethereum Classic, Avalanche, rata-rata altcoin ya. Sedangkan Bitcoin mungkin hanya naik sekitar 5%-an. Makanya Bitcoin dominance ini mengalami penurunan cukup drastis. Mungkin akan ada sedikit pullback di sini, naik sedikit gitu ya. Baru nanti akan ada penurunan tambahan lagi. Nah, kalau misalnya seperti itu, artinya altcoin akan cukup bagus ya, tren secara mungkin short term, secara mingguan. Kalau memang ini kita coba clear dulu ya, jadi lebih jelas. Kalau memang Bitcoin dominance ini bisa break ke bawah gitu ya, karena kita lihat dari sini ini adalah level yang cukup penting untuk Bitcoin dominance. Sebelumnya ini di sini menjadi resistannya dia. Nah, sekarang menjadi support gitu ya. Jadi kalau misalnya ada konsolidasi di sini lalu dia mengalami penurunan lagi ke bawah, di mana Bitcoin dominance yang turun mungkin ke level 42%, artinya banyak altcoin yang akan cukup mengalami kenaikan juga. Kalau memang market ini lagi trennya naik gitu ya, yang kita alami sekarang. Jadi ini yang bisa kita perhatikan juga untuk teman-teman. Dan itu aja dulu untuk update video hari ini, untuk update harian market crypto. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.